Selamat pagi pemirsa. Mahkamah Agung yang sejatinya adalah benteng terakhir pencari keadilan kini sedang limbung. Benteng itu ternyata tidak sekukuh yang diasumsikan, tidak setangguh yang diidamkan. Bangunannya rapuh, terlalu mudah ditembus, bahkan dirobohkan karena para punggawa utamanya. Hanya dalam waktu 2 bulan ada 2 hakim agung di lembaga yang sangat terhormat itu, Mahkamah Agung ditetapkan sebagai tersangka. Kasus dugaan rasuah alias suap alias jual beli perkara. Sebuah ironi yang amat menyakitkan. MA yang semestinya menjadi lembaga yang kejam terhadap koruptor, kini malah banyak dihuni para tersangka kasus korupsi. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di hari ini Rabu 30 November 2022 dengan tema Membangkitkan Muruah MA bersama saya Leonard Samosir, dan editorial Media Indonesia ini juga dapat Anda simak melalui MG Radio Network di frekuensi 94,7 FM di kawasan Jakarta dan sekitarnya. Para pendengar dan Anda semua bisa ikut menyatakan pendapat Anda dengan menelepon nomor 021 583 99 100. Dan pemirsa, bersama saya pagi ini telah hadir anggota Dewan Redaksi Media Group, Don Bosco Selamun. Bang Don, selamat pagi. Selamat pagi, Leo. Sehat-sehat, Bang? Sehat, Leo. Rasa keadilan masih sehat? Leo sehat, kan? Sehat. Kalau soal rasa keadilan sehat apa enggak, penonton bisa menjawab sendiri. Baik, sebelum kita bicara soal bagaimana membangkitkan muruah Mahkamah Agung, kita akan lihat dulu, Bang Don dan pemirsa, ada beberapa berita yang diperhatikan Media Indonesia. Yang pertama, ini headline Media Indonesia untuk hari ini. Belasan ribu anak Indonesia terpapar HIV. Ini menyedihkan sekali, Bang. Tapi memang apakah karena selama sekian tahun kita berjuang melawan COVID, akhirnya perhatian kepada HIV AIDS ini jadi terlupakan? Bagaimana, Bang? Jangan-jangan memang demikian, Leo. Tetapi ini kan dalam konteks hari HIV AIDS dunia yang jatuh besok, Media Indonesia mengungkap data. Dari UNICEF ada 110.000 anak meninggal karena HIV AIDS. 310.000 orang itu pengidap HIV. Seluruh dunia, seluruh dunia ya? Seluruh dunia. Lalu kemudian kalau lihat ada 27 juta orang di seluruh dunia yang terinfeksi HIV AIDS. Di Indonesia, data Kemenkes memperlihatkan dari tahun 2010 sampai 2012 ada 12.500. Artinya ada rata-rata 1000-an setiap tahun. Dan rasanya kalau lihat angka ini, mestinya kita kemudian menoleh ke penyakit lama ini yang sebetulnya sudah sejak banyak konsen sudah cukup lama, tapi mungkin terabaikan karena kita punya kesibukan dengan COVID, karena kesibukan dengan yang lain-lain, dengan wabah yang lain. Lalu ini seolah-olah menjadi agak terlupakan. Saya kira ini adalah alarm yang perlu membangunkan kita semua, Leo. Betul, di dalam berita dikatakan bahwa sebagian besar anak-anak ini tertular dari orang tua. Dari orang tua, betul, dari orang tua. Oke, kita harap ini menjadi kewaspadaan kita juga, supaya kemudian jangan sampai kita hanya menang melawan COVID, tapi kecolongan melawan HIV AIDS. Kita tinggalkan berita itu, kita ke berita selanjutnya masih dari halaman 1, pemirsa. Ini terkait dengan gempa Cianjur. ISPA, infeksi saluran pernafasan atas hingga penyakit kulit menerpa pengungsi. Ini memang kalau melihat ada berita foto, Anda bisa lihat di halaman muka harian Anda, pemirsa, kondisinya memang buruk sekali. Lalu sekarang di tenda-tenda kena hujan, bagaimana, Bang Don? Ya, ini rata-rata sekuens yang tampak normal ketika ada pengungsian. Sering terjadi ya? Jadi sering terjadi, ada tenda yang mungkin karena begitu banyak orang, lalu kemudian ISPA-nya kan bisa menular kemana-mana gitu. Betul. Lalu kemudian ada cuaca, lalu kemudian selain ISPA biasanya kan pencernaan ya. Karena soal kebersihan, soal air, soal untuk pembuangan kotoran dan seterusnya, hal-hal yang kalau kita lihat di pengungsian itu ya seperti itu keadaannya. Tetapi mudah-mudahan Cianjur ini bisa mengatasi segera persoalan ini untuk kemudian sudah 10 hari ya, 9 hari atau 10 hari lebih, dan rasanya mestinya makin lama makin baik. Gitu, relokasi ya, itu di dalam berita juga harus dikatakan relokasi. Diusahakan supaya kemudian tidak lagi tinggal di tenda-tenda yang salah satu penyebab beberapa penyakit yang akhirnya menerpa pengungsi. Kita harapkan relokasi bisa disegerakan. Kita ke berita selanjutnya, Bang Don dan pemirsa, di halaman 2, halaman dalam di harian Anda, pemirsa. Ini dari kasus terbunuhnya Brigadir J. Anak buah Sambo merasa dikorbankan.
kok baru sekarang merasa dikorbankan, ini bagaimana? Nah, itu menariknya, Leo. Sekarang merasa dikorbankan, tapi ketika menjalankan kesalahan prosedur atau apapun atau tindak pidana, mungkin jangan-jangan pada waktu itu jalan dengan gagah berani. Kenapa? Karena ini adalah perintah atasan. Tapi menurut saya apapun kejadiannya, rasa-rasanya layak kemudian mereka yang diadili ini mempertanyakan itu. Kenapa? Pada waktu itu mungkin dalam kondisi tidak bisa mereka pertanyakan atasannya. Tapi sekarang di pengadilan adalah hak mereka untuk mendapatkan keadilan, lalu mempertanyakan itu. Dan sangat menarik, salah satu tersangka itu menanyakan langsung itu ke Ferdy Sambo. Dan Ferdy Sambo pada akhirnya mengatakan, saya atas nama pribadi dan keluarga menyampaikan permohonan maaf kepada adik-adik saya. Saya sangat menyesal. Jadi hal itu menggambarkan bahwa ada memang situasi di mana orang berada di bawah tekanan. Tapi kan pertanyaan, apakah dengan begini orang lalu dibebaskan dari tanggung jawab hukum? Tidak. Sebetulnya kan ada namanya force majeure, ada namanya overmach. Tapi itu kan tidak, ya kalau lihat kasus ini rasa-rasanya susah untuk mengkategorikan itu. Karena ini kan sebetulnya sebagai orang yang pintar, mestinya kan sebagai orang yang terlatih, mestinya tahu perintah ini pantas atau tidak. Betul. Tidak bisa dikatakan bahwa kita dalam tekanan luar biasa. Soal tekanan luar biasa itu soal hidup dan mati. Kalau yang begini mestinya untuk polisi di tingkat yang lebih tinggi nggak bisa dengan mudah begitu. Ini harapannya adalah bahwa kalau masih ada oknum petugas, mungkin dalam hal ini di Polri ya Bang, masih mau memberikan perintah yang melanggar, anak buah seharusnya bertanya atau bahkan menolak perintah. Ya harus bertanya soal propernya sebuah perintah. Itu dia. Betul bahwa itu komando. Tetapi kalau menyangkut nyawa orang, bagaimana kita harus bisa mengiyakan begitu saja? Betul. Baik. Kecuali kalau di depanmu itu adalah penjahat yang kemudian membunuh kamu gitu. Itu karena membela diri ya. Betul. Itu soal yang lain lagi. Bagi kita ini harapannya adalah menjadi pembelajaran. Kita tinggalkan berita itu, kita ke berita selanjutnya di kolom politik dan hukum di halaman 4. Ini akan mengantarkan kita ke editorial. Mahkamah Agung lambat tangani kasus Ghazal Basaleh. Ghazal Basaleh ini adalah Hakim Agung ya. Lambat ini artinya karena memang selama ini berhati-hati sekali Bang Don? Atau memang ada keengganan untuk mengakui ada oknum di dalam tubuh institusinya? Ya macam-macam sebabnya Leo. Tetapi kemudian kan bagi mereka yang tahu hukum kan ada saja alasan yang bisa dicari. Sebagai dasar untuk tidak mengikuti aturannya atau seperti merasa dikecualikan begitu. Termasuk dalam kasus Ghazal Basaleh ini adalah karena dia mengajukan permohonan untuk pemanggilan ulang gitu. Kira-kira gitu sehingga sehingga dia bisa belum bisa ke KPK. Lalu kemudian atas dasar itu Mahkamah Agung belum mengambil tindakan apapun, gitu. Padahal biasanya kalau sudah masuk di KPK, ini kan perkara jadi nih. Itu kalau orang selalu mengatakan ini kan kayak nasi bungkus, tinggal dibuka, makan, kira-kira gitu. Cuman yang menarik adalah ini kan Ghazal Basaleh, ini rupanya ada kasus inti dana yang kemudian melibatkan juga Hakim Agung Dimyati, lalu kemudian Pak Sudrajat Dimyati ya, lalu kemudian ada Ghazal Basaleh yang ikut dalam kasus itu, tapi kemudian juga ada dugaan dia terima suap 2,2 miliar dari diskon hukuman terhadap mantan Menteri Kelautan Edi Prabowo. Saya rasa kalau memang bisa dibersihkan lewat kasus-kasus seperti sekarang, MA-nya itu akan sangat bagus. Polisi lagi bersih-bersih, rasanya MA juga perlu bersih-bersih. Itu dia, masalahnya kalau nggak dibersihkan ya akhirnya benar-benar menjadi pertanyaan seperti di dalam editorial. Ini diberi judul pagi ini pemirsa, membangkitkan muruah MA. Muruah apa marwah, Leo? Muruah Bang. Muruah, ini bentuk baku dari marwah, sering kita bilang marwah. Nama lainnya adalah wibawa sebetulnya. Pertanyaannya Bang Don, kalau Mahkamah Agungnya sendiri, seperti tadi berita mengatakan bahwa ya berhati-hati untuk melihat atau menilai oknum anggotanya, kan akhirnya pertanyaannya apa ia bisa memperbaiki diri? Katanya kan kalau kita mau sembuh, kita harus akui dulu kita sakit Bang. Bagaimana Bang Don? Ya kan sering kita bicara dan ketemu berdua dan beberapa kesempatan Leo untuk mengatakan bahwa MA itu betul-betul limbung. Dia itu pengawas, jadi hakim tertinggi gitu. Tapi ternyata kotor. Dua hakim MA yang sekarang
sekarang jadi tersangka. Lalu kalau lihat seperti itu, kita selalu bilang bahwa itu seperti membersihkan sapu kotor. Pada saat yang sama kita berpikir, jadi tadi di editorial mengatakan ini ironi yang menyakitkan. Itu kalau ada dulu cerita lama yang mengatakan robohnya surau kami, mungkin sekarang ini kita bisa bilang robohnya MA kami gitu. Tapi yang jadi menarik adalah ini bahwa MA ini tidak punya sense of crisis terhadap korupsi dan bahkan menjadi pelaku korupsi oknumnya. Jadi tidak ada sense of crisis. Kalau kita lihat kira-kira pertengahan minggu lalu itu ya ada Munas IKHI di Bandung. Ketuanya yang baru mengatakan, saya lihat di wawancara Tempo, itu 18% hakim itu nakal. Jadi kalau 18% hakim nakal, kita bisa mengerti sekarang. Kalau yang atasnya nakal, yang pengawasnya nakal, bagaimana bisa mengawasi orang yang di bawah? Ini yang bicara ini adalah hakim sendiri, Bang ya? Ikatan Hakim Indonesia ya? Ikatan Hakim Indonesia yang adalah juga ketuanya itu adalah Hakim Agung sebetulnya. Jadi ada 18%. Lalu kemudian yang menjadi menarik itu juga ada survei yang dibuat oleh ICW. Saya kemarin riset ya. Peneliti CV itu data tahun 2001 menunjukkan rata-rata vonis pengadilan untuk kasus korupsi hanya 3 tahun 5 bulan. Jadi diskon itu ada di sana. Jadi ada obral diskon hukuman dari peradilan tertinggi kita. Data ICW pada 2021 menunjukkan ada 15 terpidana korupsi yang masa hukumannya dikurangi melalui hukuman itu. Ada yang melalui peninjauan kembali, ada yang melalui putusan itu. Kemudian MA itu berkontribusi dalam pembebasan bersyarat 23 narapidana korupsi. Beberapa waktu lalu melalui uji material peraturan pemerintah nomor 99 tahun 2012. Jadi kalau kita lihat, mungkin banyak lagi hasil survei yang kemudian kalau kita baca, yang pada ujungnya tadi itu betul, ini ironi bagi ironi yang menyakitkan. Tetapi pada akhirnya kan ada dugaan bahwa di sana itu tempat transaksi perkara dan di pengadilan itu terjadi. Kalau tadi ada 18% yang nakal, apa yang membuat Leo ragu lagi tentang asumsi itu gitu? Ya masalahnya Bang, kalau kita hanya bicara saja, tidak ada hukuman keras. Berkali-kali saya mengatakan di meja ini, koruptor dihukum mati, banyak orang mengatakan, oh itu melanggar hak asasi manusianya. Ya percuma juga Bang, nanti kita bicara seperti ini, tidak ada hukuman yang keras untuk para koruptor, apalagi Hakim Agung, percuma juga Bang. Tapi kita akan ikuti dahulu Bang Don dan pemirsa. Inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini, Rabu 30 November 2022, membangkitkan Muruah MA. Membangkitkan Muruah MA. Mahkamah Agung yang sejatinya ialah benteng terakhir pencari keadilan kini sedang limbung. Benteng itu nyatanya tak sekokoh yang diasumsikan, tidak setangguh yang diidamkan. Bangunannya rapuh, terlalu mudah ditembus, bahkan dirobohkan karena para punggawa utamanya ternyata tak memiliki integritas yang cukup kuat untuk menyangga bangunan tersebut. Tidak terbayangkan dalam benak publik sebelumnya, bagaimana mungkin hanya dalam waktu 2 bulan ada 2 hakim agung di lembaga yang sangat terhormat, Mahkamah Agung, ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan rasuah alias suap alias jual beli perkara. Sebuah ironi yang teramat menyakitkan. MA yang semestinya menjadi lembaga yang kejam terhadap koruptor, kini malah banyak dihuni para tersangka kasus korupsi. Kita sesungguhnya sudah cukup terpukul ketika pada September 2022 lalu KPK menetapkan Hakim Agung Sudrajat Dimyati sebagai tersangka kasus dugaan suap penanganan perkara di MA. Saat itu pun publik sudah mulai meragukan kekuatan benteng peradilan yang nyatanya gampang ditembus oleh tajamnya pisau suap. Lalu Senin 28 November lalu KPK kembali menersangkakan Hakim Agung yakni Ghazalba Saleh juga pada kasus dugaan suap penanganan perkara. Maka semakin terkonfirmasilah bahwa bangunan benteng itu memang tak lagi steril. Mahkamah yang agung itu nyatanya sangat mudah tercemari dan karenanya mesti cepat-cepat dibersihkan sebelum bangunan itu keburu makin lemah dan akhirnya roboh.
Namun sungguh disayangkan, dalam situasi seperti itu MA justru seperti kehilangan sense of crisis. Alih-alih melindungi marwah lembaga dan wajah hukum di negeri ini pada umumnya, mereka seakan membiarkan benalu itu mengotori lembaga lebih lama. Dengan dalih menunggu perkembangan kasusnya di KPK, MA tak segera menonaktifkan Ghazal Basaleh kendati status tersangka sudah disandangnya. Kelambanan sikap MA tersebut di satu sisi boleh jadi dipahami sebagai sikap kehati-hatian lembaga itu sebelum mengambil tindakan krusial. Namun tidak salah juga bila ada yang menilai kelambanan itu memperlihatkan sikap MA selama ini yang permisif, bahkan melindungi hakim-hakim berwatak nakal dan berperilaku buruk. Adanya hakim-hakim nakal di dunia peradilan kita bukanlah isapan jempol, bukan pula sekadar isu tanpa data sebagai dasar. Dalam perkara korupsi misalnya, KPK menyebut hakim merupakan aparat penegak hukum yang paling banyak terjerat kasus korupsi. Dalam 3 tahun terakhir, sudah 25 hakim terjerat kasus korupsi. Data lain yang disampaikan Ikatan Hakim Indonesia atau IKAHI menyebut bahwa 18% hakim di Indonesia terdeteksi nakal. Bukankah fakta-fakta itu sudah cukup menjadi alarm bahwa reformasi peradilan tidak boleh ditunda lagi? Bukankah MA sebagai payung lembaga peradilan di Indonesia harus menjadi lokomotif reformasi itu sekaligus sebagai teladan penegakan hukum yang lurus? MA dengan segala kemuliaan yang dimilikinya harus memimpin reformasi tersebut. Bangunan benteng keadilan harus diperkuat. Marwah MA mesti dibangun kembali. MA tidak boleh sekadar menjadi lembaga penunggu, menunggu ada kasus yang muncul, baru kemudian tersadar dan berbenah. Menunggu publik ramai-ramai meneriakan ketidakadilan, setelah itu baru serius menegakkan keadilan. Jangan tunggu publik marah karena dijejali kenyataan mereka yang seharusnya menegakkan hukum malah gemar mentransaksikan perkara demi menangguk fulus. Jangan menunggu rakyat kehilangan kepercayaan terhadap penegakan hukum di negeri ini, terutama dalam perkara korupsi. Lantaran praktek lancung itu justru banyak dilakukan aparat penegak hukum dan aparat pengadilan. Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda terkait dengan editorial ini di bagian berikut, pemirsa. Untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di editorial Media Indonesia. Bang Don, kalau saya melihat KPK, Bang, Ya. itu sempat kenal beberapa penyidik. Mereka tuh perilakunya itu sangat teratur, Bang. Ketika mau bertemu orang, nggak bisa sendirian. Betul. Harus ada berdua dan menghindari betul berteman dekat dengan orang-orang. Dan kalau melihat Bahkan itu, bawa minuman sendiri. betul, tidak boleh dibayarin makan, minum. Betul. Waktu itu saya merasa itu aneh. Tapi kalau kemudian melihat sepak terjangnya, akhirnya ternyata, oh itu gunanya. Ya. Apakah kemudian MA kita bisa katakan bahwa memang sudah ada budaya yang kemudian membuat ada 2 oknum hakim agungnya tersangka, yang akhirnya itu memang menjadi budaya institusi MA-nya. Susah juga, Bang, untuk membangkitkan marwahnya, Bang. Ya, makanya Leo, orang mengatakan bahwa di situ ada mafia. Dan itu di berbagai tingkat peradilan. Ya. Jadi dari bawah ke atas, dari samping kiri kanan itu ada mafianya. Kalau lihat seperti itu, ya tentu menjadi ideal orang harus berlaku seperti pegawai KPK. Harus melakukan seperti itu, harus steril. Isolasi diri ya? Kan begitu, karena dia harus mewujudkan rasa keadilan. Bukan justru memperjualbelikan keadilan itu begitu. Yeah. Yang selama ini menjadi soal untuk kita kan adalah bahwa ini kan ada prasangka, you membuat diskon atau memberikan diskon hukuman itu karena ada maunya atau memang betul-betul mau tidak ikut dalam proses bahwa korupsi itu adalah extraordinary crime. Oh. Jadi kalau lihat seperti itu kan jangan-jangan memang maunya begitu gitu. Sama seperti misalnya bapak-bapak di DPR itu tidak berkenan untuk membuat aturan tentang pemiskinan para koruptor. Kenapa? Karena ini takut kena pada diri sendiri gitu. Jadi bumerang. Jadi kalau MA menghukum ringan,
jangan-jangan ya supaya kalau ketika saya dihukum juga akan dapatkan hal yang sama gitu. Oke. Jadi kalau lihat hal-hal seperti ini, Ya. ini memang kita baru sampai di tingkat kata-kata, Leo. Ya. Berat gitu kalau Itu situasinya. dia. Bang Don dan pemirsa, kita coba bertanya juga. Saat ini Bang Don, kita sudah terhubung lewat saluran telepon dengan pakar hukum pidana Suparji Ahmad. Pak Suparji, selamat pagi. Pagi, Bang. Ya, Pak Suparji, kalau lihat ada kedua nih Hakim Agung yang ditetapkan tersangka ya, diduga korupsi. Kalau bicara statistik, 2 dari sekitar 50-an Hakim Agung, ada orang mengatakan itu masih sedikit, itu belum tentu budaya institusi. Tapi kalau Anda melihat bagaimana ini Pak Suparji, apakah memang benar Mahkamah Agung ini sudah terkooptasi, terkontaminasi, atau seperti apa Pak Suparji? Ya, menurut saya fakta atau kemudian data yang ada selama ini kan memberikan petunjuk ya bahwa sebagai sebuah institusi yang agung, institusi yang mulia, belum sepenuhnya menunjukkan kemuliaan dan keagungan ya. Terlepas kemudian berapa orangnya ya, tentunya hal itu tidak boleh kita bersikap permisif ya. Karena apa? Karena mestinya secara institusional dan secara kolektif kolegial, secara komprehensif bahwa keagungan dan kemuliaan itu dijaga dengan baik gitu loh. Jadi memang bahkan tidak satu bisa orang kita pun tidak bicara. boleh ya berperilaku seperti dua tersangka ini ya. Ya. Ya betul, menurut saya itu. Jadi kita tidak boleh kemudian permisif lah, itu kan oknum, itu hanya beberapa orang. Tapi mestinya semuanya terjaga integritasnya, profesionalitas, moralitas dan sebagainya. Mengingat apa? Selain keagungan dan kemuliaan, proses yang dilalui untuk menuju itu kan tidak mudah gitu loh. Sangat-sangat selektif ya, sangat-sangat pilihan. Jadi menurut saya patut kemudian disayangkan masih ada hal tersebut gitu. Dan ini adalah menjadi momentum yang baik gitu. Ya, Pak Suparji, dalam waktu yang tidak terlalu lama ada 2 orang nih. Jangan-jangan kalau kita pakai logika urutan, jangan-jangan tidak lama lagi ada yang ketiga, ada yang keempat dan seterusnya. Pertanyaannya adalah pengawasan Hakim Agung itu berjalan atau tidak menurut Anda Pak Suparji? Ya menurut saya berjalan, tetapi kemudian kan harus ditingkatkan kan, karena kalau ukuran pengawasan yang berjalan dan efektif kan, hal tersebut adalah tidak terjadi gitu loh. Lagi-lagi bagaimana kita melihat sudut pandang pengawasan, dan inilah menjadi momentum yang baik kan gitu. Bagaimana ada pengawasan yang betul-betul otentik ya, betul-betul memang produktif ya, sehingga memang hal-hal tersebut sekali lagi tidak ada peluang lagi. Ini menjadi sebuah refleksi bagaimana institusi-institusi pengawas bekerja betul-betul tidak sekedar formalistik, tidak sekedar simbolis, apalagi aksesoris, tapi betul-betul ada substantif dan produktif gitu Bang. Ya. Yang harus bergerak untuk meningkatkan pengawasan Hakim Agung, kita fokuskan dulu di Mahkamah Agung ya Pak Suparji, itu siapa Pak? Apakah pengawasnya atau komisi yudisial atau siapa Pak? Ya pengawasan bisa dimulai dari preventif ya, dalam arti proses rekrutmen gitu loh. Sekali lagi bahwa input itu masukan itu kan sangat mempengaruhi. Jadi bagaimana proses seleksi ya di komisi yudisial, di DPR, dan ketika pelaksanaan itu juga sangat menentukan pengawasan internal maupun pengawasan eksternal gitu. Memang harus menjadi sebuah refleksi yang sangat mendalam gitu. Bagaimana lembaga-lembaga pengawas kita, bagaimana itu tadi bikin sebagai sebuah reformasi, tetapi belum memberikan dampak yang signifikan. Begitu menjamurnya lembaga-lembaga pengawasan. Nah pada sisi yang lain pengawas juga dilakukan sinergi. Ada yang mengatakan bahwa harusnya sebagai penegak hukum, apalagi Hakim Agung, hukumannya itu berkali-kali lipat kalau melakukan korupsi dibandingkan orang yang bukan penegak hukum, apalagi Hakim Agung. Lalu ada yang mengatakan juga ini karena hukuman memang sangat ringan, tidak ada yang berani menjatuhkan hukuman mati misalnya untuk koruptor, maka ya semua orang akan ya pada saat dikasih rompi oranye itu pura-pura malu, pura-pura sedih, tapi ya sudah lakukan lagi kalau ada kesempatan untuk orang yang lain. Berarti hukuman atau penjeraan ini tidak ada. Bagaimana Pak Suparji? Ya tentunya itu adalah berpengaruh ya. Berpengaruh bagaimana hukuman yang menjerakan dan sekaligus hukuman yang mengedukasi itu berperan gitu loh. Karena ini menjadi salah satu bagian dari pengawasan ya. Artinya apa? Ketika ada hukuman-hukuman yang berat, hukuman-hukuman yang sangat signifikan ya,
menjerakan, memalukan, memiskinkan, maka tentunya akan berdampak pada tahapan-tahapan berikutnya atau kemudian pada generasi-generasi berikutnya untuk kemudian tidak berani melakukan hal tersebut. Tentunya kita bisa refleksi bagaimana penegak hukum yang mendapatkan hukuman yang sangat berat, misalnya Akil Mukhtar pada waktu itu, ya, hukuman seumur hidup, itu kan menjadi satu contoh bagaimana ketegasan dalam konteks pengawasan, konteks penjeraan untuk mencegah di masa-masa yang akan datang gitu. Ya, Bang. Ya. Pak Suparji, kita juga harus ingat ada seorang Artijo Alkotsar yang pada saat di Mahkamah Agung itu membuat wibawa Mahkamah Agung itu sangat tinggi ya. Banyak koruptor yang akhirnya tidak berani sampai ke MA karena tahu bisa diperberat. Tapi ketika Pak Artijo sudah tidak ada kan kelihatannya MA tidak menakutkan itu lagi bagi koruptor. Berarti budaya institusi Mahkamah Agung ini lebih kuat ya, tidak bisa digoyang untuk kemudian menjadi lebih lurus begitu, atau bagaimana menurut Anda? Ya, saya kira kan sekarang kan bukan pada sudut pandang berat atau kemudian menakutkan, tetapi adalah adil dan setimpal gitu ya. Itu yang sebetulnya harus dibangun secara institusional. Dan yang utama adalah tidak terletak pada personalitas gitu loh. Tidak mungkin bangun sebuah institusi yang agung itu terletak pada satu individu saja. Bagaimana dibangun sebuah sistem, bangun sebuah SOP, bagaimana rambu-rambu hukumannya dan sebagainya, sehingga siapapun yang bekerja di situ jelas gitu, tidak bersifat subjektif, tetapi adalah objektif, Bang. Ya. Gitu. Pak Suparji, terakhir Pak, Anda yakin tidak bahwa wibawa atau muruah Mahkamah Agung ini masih bisa kita bangkitkan lagi? Saya khawatir selesai kita bicara, beberapa pekan lagi ada Hakim Agung ketiga dan seterusnya yang dijadikan tersangka. Bagaimana Pak? Ya, menurut saya ini adalah, kita tidak boleh pesimis lah. Kita harus optimis, Bang. Harus optimis dan kita harus bagaimana kita mencintai negeri ini, mencintai penegakan hukum ini yang betul-betul kemudian mengembalikan marwahnya, mengembalikan integritasnya adalah momentum yang baik ya. Harus secara objektif, secara fair, untuk kemudian melakukan perbaikan. Apalagi ini adalah menjelang 2023, maka menjadi satu hal yang kemudian ini ada bagaimana kita mengambil hikmah di balik itu, Bang, untuk perbaikan negara yang kita cintai, karena hukum adalah salah satu tegaknya pindahan negara kesatuan Republik Indonesia demi keadilan dan kebenaran, Bang. Itu. Baik, sekalipun langit runtuh, kebenaran keadilan harus ditegakkan. Terima kasih Pakar Hukum Pidana Suparji Ahmad sudah mencerahkan kami pagi ini. Selamat pagi Pak Suparji. Tapi pertanyaannya Bang Don kembali, kalau kemudian pengawasannya tidak berubah, hukumannya tidak lebih berat, ya jangan-jangan selesai kita diskusi di sini Bang, minggu depan ada lagi Hakim Agung ketiga dan seterusnya yang ditangkap Bang. Bagaimana Bang? Mereka yang namanya Agung, ya tidak perlu diawasi lagi gitu. Harusnya? Harusnya tidak perlu diawasi lagi. Mereka yang dianggap mulia, mestinya tidak perlu juga diawasi lagi, Leo. Karena kalau masih perlu diawasi, agungnya di mana? Kalau masih perlu diawasi, mulianya di mana? Lalu kemudian kalau kita bicara begitu, jangan-jangan ini berat nama nih. Hakim Agung yang mulia. Keberatan nama. Keberatan nama begitu kalau lihat begitu. Ini kan soal lingkaran setan ya. Tapi kan seperti kata Suparji, ya jangan pernah lelah mencintai negeri ini gitu. Tetapi kan kita juga hanya bisa ngomong yang begini, Leo. Cuman tugas kita adalah, ya memang salah satunya kan tugas untuk melakukan social control, untuk terus mengatakan hal-hal yang tidak benar, hal-hal yang tidak beres. Saya kira kita semua tahu apa yang ada dalam pikiran masyarakat. Mereka lihat keadilan itu bisa dibeli. Kemudian pada akhirnya mereka tidak bisa mempertaruhkan soal keadilan itu ada di tangan hakim, mulai dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Lalu kemudian mereka tahu bahwa hukum itu bukan lagi urusan untuk mencapai keadilan, tetapi sudah menjadi komoditas untuk mendapatkan uang. Jadi kalau lihat perkara, jangan-jangan hakim sudah bilang ini bisa diuangkan atau tidak gitu. Nanti makin ke atas makin begitu. Apalagi di MA kan perkaranya begitu banyak. Kalau perkaranya begitu banyak, probabilitas untuk kemudian mana yang bisa dimanipulasi pasalnya, mana yang bisa diperjualbelikan kan, jadilah kasus seperti itu gitu. Tapi memang jangan pernah lelah, Leo. Jangan pernah lelah. Kita tidak lelah, tapi kita harus jeda dahulu, Bang Don, dan tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali selepas jeda berikut.
Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Dan Bang Don, kita mau mendengarkan dulu Bang pendapat dari pemirsa Metro TV. Kita sudah tersambung saat ini dengan pemirsa Metro TV di Semarang, Jawa Tengah. Ada Pak Ibrahim. Pak Ibrahim, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Selamat pagi Pak Ibrahim, di Semarang, Jawa Tengah. Silakan Pak, pendapat Anda bagaimana Pak? Apakah kita bisa membangkitkan muruah atau wibawa Mahkamah Agung? Kalau menurut Anda seperti apa Pak? Halo, selamat pagi Pak Don Bosco. Pagi, Pak Ibrahim. Pak Salamon. Ya, silakan Pak Ibrahim. Pak Salamon. Ya, kalau saya melihat perkembangan yang ada seperti kekhawatiran Mas tadi, saya rasa nggak perlu dikhawatirkan Mas. Karena itu tidak ada kepastian menurut saya. Seminggu, 2 minggu ke pasti akan bertambah lagi itu kasus. Tambah lagi. Waduh. Terdakwa. Bertambah lagi tersangka. Karena budaya korupsi di Indonesia itu budaya berjamaah. Kebetulan saya pemimpin jamaah, salah satu jamaah di Semarang. Pak Salamon paham itu, tahu saya itu Pak Salamon. Oke. Tapi apa tidak bisa dicegah Pak Ibrahim untuk tidak korupsi bersama-sama Pak? Oh tidak mungkin. Kalau korupsi itu dilakukan dengan personal, itu saya rasa tidak mungkin. Korupsi itu selalu ada hilir dan ada muaranya. Sehingga tidak mungkin kalau dilakukan perorangan. Akan tetapi apapun yang terjadi, saya tetap masih optimis seperti yang tadi disampaikan, bahwasanya atas dasar cinta kita kepada negeri ini, kita tetap optimis bahwasanya muruah dari keseluruhan, saya rasa tidak hanya Mahkamah Agung, semua institusi lembaga di negeri ini akan mampu dan akan bisa diperbaiki lagi. Tetapi tentunya dengan salah satu syarat Mas. Apa tuh Pak? Ayo kita lakukan pertaubatan nasional. Itu yang dari dulu selalu saya sampaikan. Negeri ini harus melakukan taubat nasional. Taubat itu dari segala bentuk agama mengajarkan tentang pertaubatan. Itu saja Mas. Baik, terima kasih Pak Ibrahim di Semarang, Jawa Tengah untuk pendapat Anda Pak. Selamat pagi. Di belakang Pak Ibrahim ada Ibu Indra di Cirebon, Jawa Barat. Bu Indra, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leonard Samosir dan Bung Don Bosco Selamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Metro TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bu Indra membangkitkan muruah Mahkamah Agung? Bisa Bu? Ya, Bung Leo, saya jadi ingat lagu wajib nasional kita. Apa Bu? Sambung menyambung menjadi satu Indonesia. Nah, ini perkembangannya ke arah positif atau negatif. Setelah lokomotifnya Hakim Agung Sudrajat yang punya gerbong 10 tersangka, bayangkan. Iya. Dan sekarang gini ada 2 lagi, Prasetyo dan Reddy kalau nggak salah, sampai sulit menghafalkannya saking banyaknya. Nah, iya. Jadi kemudian tadi Bung Don Bosco Selamun mengatakan sekarang MA tidak lagi steril. Loh, bukannya dari dulu begitu. Tapi baru ketahuan sekarang.
Oh, gitu ya, Bu. Mungkin ini saatnya untuk bersih-bersih. Kemudian ya. Setelah ditetapkan sebagai tersangka itu dan juru bicara dari MA itu mengatakan bahwa Mahkamah Agung akan mengambil sikap pada waktunya sesuai hukum yang berlaku. Loh, setelah pertunjukan yang begini ini, apakah kita masih bisa menunggu sikap MA sesuai hukum yang berlaku? Nah, ya kami tunggu jawabannya, Bung Leo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Indra di Cirebon, Jawa Barat untuk pendapat Anda. Selamat pagi, Bu. Di belakang Ibu Indra ada Pak Edward di Curup, Bengkulu. Pak Edward, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Leonard. Selamat pagi, Bung Don. Selamat pagi, Pak Edward. Jadi apa yang disampaikan diuraikan di atas memang sangat memprihatinkan. Kita tahu betul bahwa peradilan adalah benteng terakhir untuk orang mendapatkan keadilan. Dan mereka ditentukan. Mereka bukan disebut seperti anggota DPRD yang terhormat. Mereka itu yang mulia. Berarti harusnya orang-orang mulia yang duduk di sana. Karena dalam istilahnya mereka adalah perwakilan Tuhan. Saya ingin menyoroti satu. Ini Pak, mestinya untuk seleksi calon-calon hakim itu dari awal betul-betul dipilih orang-orang yang punya integritas, punya kapabilitas dan punya akhlak yang baik dari awal. Kalau penerimaannya sudah nggak beres, ya jadinya begini. Itu yang pertama. Yang kedua, ini cuma puncak gunung es, dan kita tahu dari mana-mana mestinya ada pengawasan bagaimana keputusan-keputusan, masa pertimbangan keputusan meringankannya cuma karena dia sudah menjalankan tugasnya dengan baik sebagai menteri gitu kan, diberi keringanan. Itu salah satu contoh. Lah ini pertimbangan yang nggak logis. Penegakan hukum tuh tapi kita tetap optimis walaupun bumi akan runtuh, hukum harus ditegakkan. Nah kita harapkan ini dan yang intinya Ketua MA seharusnya malu dan mengundurkan diri ini harusnya. Karena mereka itu wakil-wakil Tuhan. Ini baru puncak gunung es, akan terbuka terus. Selama ini kan sudah dicurigai lah. Ada pemberian pengampunan yang luar biasa. Padahal kita tahu korupsi selalu didengungkan dengan istilah extraordinary crime, kejahatan luar biasa. Kok mereka melakukannya dengan hal yang biasa? Saya minta ini intinya dari rekrutmen pertama sampai pengawasan seterusnya harus dilakukan dengan baik. Dan Ketua MA harus mengundurkan diri. Malu kalau nggak mengundurkan diri. Terima kasih. Terima kasih Pak Edward di Curup, Bengkulu untuk pendapat Anda, Pak. Selamat pagi. Para pemirsa sudah melihat ini Bang Don, bahwa diduga tadi Pak Ibrahim yang mengatakan pasti atau diperkirakan berjemaah dan mungkin akan ada lagi yang ditersangkakan. Ini bagaimana nih Bang Don? Memastikan. Iya. Artinya kan karena itu kan urutan logis saja untuk melihat bahwa kalau sudah ada satu, ada dua, seperti bilang tadi, jangan-jangan nanti akan ada ketiga, ada polanya ya. Ada polanya, dan saya kira kita nggak tahu ngomong kepada siapa kita ini. Tetapi saya rasa kita punya perasaan batin yang sama. Iya. Publik juga punya rasa batin yang sama tentang bahwa ini korupsi ini betul-betul menyakitkan ya. Tadi dibilang berjemaah. Coba bayangkan kalau kita ikutin data ya. Yang inti dana saja 10 orang deh Leo. Oh, yang terlibat ya? Yang terlibat. Iya. Tadi Ketua IKHI mengatakan ada dari 8.000 hakim, ada 18% yang nakal. Hampir 1/5 ya? 18% itu kira-kira berapa? 1.000 lebih kan? Iya. Dan biasanya kan berjemaah. Coba hitung berapa ribu orang yang ikut dalam komplotan itu. Lingkaran setan korupsi seperti itu. Yeah. Lalu kemudian Pak Edward baru saja bicara soal ini puncak gunung es. Jadi saya kira lalu kemudian menyerukan Ketua Mahkamah Agungnya mestinya mundur. Proses seleksi kan pro kontra proses seleksi yang Hakim Agung ini kan sebetulnya sudah lama. Yeah. Lalu kemudian diperbaiki dengan proses seleksi lewat KY, lalu kemudian fit and proper test di DPR. Tetapi hasilnya seperti itu begitu. Padahal mereka ini kan orang yang punya jam terbang panjang. Yeah. Kalau punya jam terbang panjang, pertama asumsinya adalah
technical profesional oke gitu, mumpuni. Sudah. Kedua, track record integritas juga mestinya sudah bisa terlacak. Tetapi toh kita berhadapan dengan ini. Tapi memang dunia kita seperti itu gitu. Jadi kita terjebak dalam lingkaran setan yang kita tidak tahu atau belum tahu harusnya seperti apa. Yang kita butuhkan sebetulnya adalah kita semua harus watching tentang perilaku hakim, perilaku MA atau hakim-hakim agung tentang ini. Apa yang bisa kita katakan, ya teriak kalau memang itu ada penyimpangan. Seperti apa itu diperbaiki, kita berharap memang negara ini harus berpikir sangat serius. DPR misalnya harus berpikir sangat serius. Apakah undang-undang tentang kehakiman itu harus dilihat lagi, supaya kemudian bisa menjamin soal kebersihan lembaga peradilan. Dan bagaimana caranya untuk membuat itu dan memasukkan pasal-pasal yang betul-betul tight untuk membuat itu lebih bersih dibanding sekarang. Kalau tidak, going nowhere. Dan kemudian kita hanya datang dari satu kekecewaan ke kekecewaan yang lain. Lalu tempat orang berharap di situ ada keadilan, lalu kemudian ternyata bisa dibayar. Kan mereka tidak mampu membayar, harus menderita untuk berhadapan dengan perlakuan yang tidak adil. Kan hal-hal seperti itu, dan itu jadi mayoritas rakyat kita yang tidak bisa membayar. Dan yang bisa membayar itu adalah mereka yang punya uang. Dan kalau seperti itu kejadiannya, sampai kapan kita terus begini gitu? Kita sudah bentuk KPK, tapi kemudian hasilnya seperti sekarang juga. Kita sudah bentuk, kita punya banyak sekali aturan, tetapi hasilnya toh masih seperti sekarang. Yang kita butuhkan mungkin harus mulai dipikirkan betul. Dan saya selalu percaya bahwa publik itu punya peran untuk mengontrol. Sama seperti kita punya peran untuk mengontrol, tapi publik itu betul-betul punya peran untuk mengontrol sehingga proses penegakan hukum ini akan makin lama makin baik. Ini soal budaya hukum kita. Gitu. Iya Bang. Bagaimana kita tidak mewariskan sistem peradilan khususnya di pengadilan hakim-hakim yang korup kepada anak dan cucu kita, Bang. Betul. Itu akan kita bahas di bagian berikut dan pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Pemirsa, Anda masih bersama kami, kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Bang Don, apa yang bisa kita segera lakukan supaya muruah wibawa Mahkamah Agung ini benar-benar bangkit, Bang? Ya, menurut saya Mahkamah Agung harus dikontrol dengan ketat. Apakah oleh KY atau oleh DPR, kan itu kan tugasnya kan boleh melakukan kontrol. Pengawasan, kan? Pengawasan. Kedua mungkin soal transparansi urusan perkara. Ketiga mungkin soal perundang-undangan tadi. Tapi poin kita, Leo, mungkin perlu menyampaikan, dan saya kira mungkin juga mereka tahu bagaimana sikap publik terhadap lembaga peradilan. Yang sebetulnya kalau kita buka survei teman-teman di Litbang Kompas 24 September sampai 7 Oktober 2020, kepuasan publik itu terhadap penegakan hukum berada di angka hanya 51,5%. Turun 6% dibanding Juni 2022. Di mana yang jelek? Di penuntasan kasus hukum 54,8%, menjamin perlakuan yang sama kepada semua warga 45,3%, pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme 42,9%, penuntasan kasus kekerasan oleh aparat terhadap HAM 45,8%, serta pemberantasan suap dan jual beli kasus hukum itu 33%. Jadi hanya segitu orang lihat. Kemudian survei indikator juga mengatakan, yang baru saja keluar kemarin, 37,8% katakan kondisi penegakan hukum nasional baik. Hanya 37%. Jadi sisanya tinggal dihitung, Leo, berapa. Kalau kita lihat semua ini kan apa yang dirasakan oleh publik, apa yang dirasakan oleh masyarakat. Pertanyaannya tentu mestinya rasa perasaan seperti ini harus terjembatani kepada kekuasaan peradilan. Kepada para hakim, dari mulai tingkat yang paling rendah sampai ke tingkat yang paling tinggi. Tapi menurut saya ini kan soal selalu memperlihatkan soal aparat penegak hukum kita yang mulai dari kehakiman, kepolisian, dan kejaksaan. Itu selalu popularitasnya atau tingkat kepuasan itu rendah. Dibanding TNI misalnya, dibanding lembaga kinerja presiden misalnya. Mereka itu selalu menempati peringkat yang di bawah. Kalau kita lihat semua itu, akhirnya kalau lihat survei ini adalah cermin sikap dan cermin rasa perasaan publik, mestinya ini harus direspon dengan penuh tanggung jawab oleh institusi-institusi ini untuk memperbaiki diri gitu. Kalaupun itu tidak bisa diawasi, namanya Hakim Agung. Cobalah jaga-jaga nama Hakim Agung, karena itu memutuskan
atas nama Ketuhanan Yang Maha Esa. Kalau Anda dikasih atribut mulia, ya berlakulah mulia sesuai dengan atribut seperti itu. Jangan sampai berat nama ketimbang perbuatan, apalagi kalau perbuatan itu berlawanan dengan predikat agung dan mulia tadi itu, Leo. Kalau seandainya ya, amit-amit, tapi kalau seandainya kemudian ada hakim agung ketiga dan seterusnya, Bang, yang ditersangkakan juga dalam kasus korupsi, apakah kita masih bisa berharap MA sendiri yang membangkitkan dirinya atau Presiden sebagai kepala negara bisa intervensi? Saya tidak tahu bagaimana karena saya bukan ahlinya, tetapi bagi kita, Leo, makin banyak dibongkar makin bagus. Faktanya adalah ketika kita lihat di kepolisian bongkar-bongkar kasus begitu, rasanya ya tentu ini menyakitkan dan ini kelihatannya ada semacam pembusukan, tetapi langkah itu kelihatannya harus diambil. Nah, kalau lihat di Mahkamah Agung, mestinya proses yang sama akan bagus kalau ini sudah ada ada persangka yang ketiga, keempat, dan seterusnya. Lebih baik dibongkar saja semuanya. Untuk paling tidak kita tahu, oh ternyata betul-betul jelek, lalu kemudian orang lalu mulai bisa memperbaiki gitu. Kita harapkan kita bisa bantu juga MA untuk membersihkan dirinya. Bang Don, terima kasih sudah hadir di tempat ini, Bang. Selamat pagi. Selamat pagi, Leo. Pemirsa jangan sampai Mahkamah Agung menunggu rakyat kehilangan kepercayaan terhadap penegakan hukum di negeri ini, terutama dalam perkara korupsi, karena praktek lancung itu justru banyak dilakukan oknum aparat penegak hukum dan aparat pengadilan. Mari kita sama-sama bangkitkan Muruah MA. Saya Leonas Samosir berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia 1 pagi ini. Tetap jaga kesehatan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.